Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring kelas 11. Kali ini materi kita adalah tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Para siswa sekalian, sebelum kita membahas tentang bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua, mari kita perhatikan fenomena berikut ini. Setiap hari ketika mau berangkat sekolah, ibu selalu menyiapkan sarapan pagi. Tak kenal lelah ibu memenuhi kebutuhan yang diperlukan anaknya. Tetapi tidak jarang anak-anak seringkali membantah perintah orang tuanya. Padahal perintah itu benar. Tidak ada ibu yang sakit hati melihat ulah anaknya yang seringkali melawan. Bahkan ibu tidak pernah dendam. Inilah mulianya hati seorang ibu. Meskipun agak sedikit berbeda perannya dengan seorang ibu, ayah juga memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah bekerja, pergi pagi hari, pulang sore. Ayah terkadang tidak mengetahui perkembangan anaknya di rumah karena waktunya habis di pekerjaannya yang harus segera diselesaikan. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi dan mendidik
aku pada waktu kecil. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu, seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya, yang paling penting adalah meminta restu kedua orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Demikian juga disebut dalam sebuah hadis yang artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Dan aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan oleh orang tua. Ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Tentu saja, kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru bukan tanpa alasan. Penjelasan di atas merupakan alasan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua dan guru antara lain sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang utama. Kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta didik sekalian, setelah kita berusaha menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, maka menghormati dan menyayangi kepada guru-guru kita pun wajib dilakukan. Guru adalah orang yang mengajarkan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi apapun pangkat atau kedudukan seorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Guru adalah bapak rohani bagi seorang murid. Ialah yang memberikan santapan jiwa dan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbingnya. Maka menghormati guru berarti juga penghargaan terhadap anak-anak kita. Dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Mengingat ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kalau para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Cara mereka memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka rendah hati terhadap gurunya.
meskipun ilmunya sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Kedua, mereka menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Ketiga, mereka juga senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mereka memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takjim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Ini lebih membantu pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan guru mereka. Berdasarkan uraian di atas, betapa pentingnya menghormati guru. Dengan menghormati guru, kita akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya. Ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Keempat, akan selalu didoakan oleh guru. 5, akan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keenam, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah Allah, akan memberikan anugerah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Para peserta didik sekalian, demikianlah pembahasan tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan terbaik kepada kedua orang tua dan kepada guru-guru kita, dan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.